langsung saja nanti Bang Bakar selaku koordinator kami beri kesempatan untuk menyampaikan apa ta'awun itu, ya tentu yang punya kemampuan menyampaikan ini adalah koordinator, ya. Ta'awun itu apa dan programnya, visi misinya apa. Baik jamaah, langsung saja kepada Ustadz, 45 menit pemaparan, 15 menit untuk didiskusikan atau ada acara tanya jawab. Tetap kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga apa yang disampaikan Ustadz tentang panduan muda dalam pengurusan jenazah kita diberi kefahaman oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberi kemudahan untuk melaksanakannya. Kepada Ustadz disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa man iktafa, amma ba'du. Ikhwati fillah, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana di pagi yang cerah ini kita masih diberikan rasa aman oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada makanan yang bisa kita konsumsi dan kita diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga bisa duduk bersama di majelis ilmu yang mulia. Dan semuanya adalah dengan karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man asbaha minkum aminan fi sirbihi, mu'afan fi badanihi, indahu qutu yaumihi, faka'annama hizat lahu dunya bihadzafiriha." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa seorang yang di pagi harinya dia aman di tempat tinggalnya, sehat badannya, dan ada makanan pokok yang bisa dia konsumsi di satu hari itu, faka'annama hizat lahu dunya bihadzafiriha, maka seolah-olah telah berkumpul seluruh kenikmatan-kenikmatan dunia. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, di hari libur banyak manusia yang mengunjungi taman-taman dunia dengan berbagai keindahannya, kita diberikan taufiknya. Maka perlu kiranya di kesempatan pagi yang cerah ini kita bersama-sama belajar tentang muqaddimah kitab jenazah. Taib yang pertama adalah apa yang perlu dilakukan ketika ada orang yang akan meninggal dunia. Yang pertama, ketika seorang tahu ada seorang muslim atau muslimah bagi seorang wanita yang sedang menghadapi naza sakaratul maut, maka hendaknya ditalkin dengan kalimatut tauhid la ilaha illallah. Dan ijma' para ulama bahwa talqin dilakukan sebelum seorang meninggal dunia. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Lakinu mautakum la ilaha illallah." Talqinkan orang yang akan meninggal dunia di antara kalian dengan ucapan la ilaha illallah. Bahkan dibahas oleh para ulama-ulama fuqaha tentang pentingnya mentalkin ini. Seandainya ada seorang muslim yang dia berkewajiban untuk mengikuti salat Jumat. Jadi seorang muslim, dia pas hari Jumat dan sudah berkumandang adzan Jumat. Dia berkewajiban untuk menghadiri salat Jumat. Kemudian di waktu yang bersamaan, dia berkewajiban pula untuk menunggu jenazah. Menunggu sambil menalkin jenazah. Maka apakah dia harus meninggalkan jenazah itu untuk mengikuti salat Jumat karena ini adalah fardu, ataukah dia tetap menunggu jenazah tersebut sambil mentalkin la ilaha illallah? Maka jawaban para fuqaha, dia harus menunggu jenazah dan dia tidak perlu melakukan salat Jumat.
diganti dengan sholat zuhur nantinya. Jadi sampai seperti itu, kewajiban mentalkin seorang muslim yang akan meninggal dunia. Dan talqin itu harus dengan kalimat yang sempurna, la ilaha illallah. Bukan hanya dengan kalimat Allah, Allah, Allah saja. Kenapa? Yang pertama adalah karena demikianlah yang diajarkan oleh Nabi SAW. Nabi menyebutkan dalam hadisnya, lakinu mautakum bila ilaha illallah. Talkinkan orang-orang yang akan meninggal di antara kalian dengan la ilaha illallah. Seandainya yang benar adalah hanya mengucapkan Allah, 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 maka tentunya Nabi akan mengajarkan demikian. Dan kita katakan wa khairul hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Sebaik-baik petunjuk adalah petunjuknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian alasan yang kedua, kenapa talqin itu harus kalimat sempurna la ilaha illallah? Karena kalimat la ilaha illallah itu mengandung dua makna atau mengandung dua rukun yang semua saling menguatkan, yaitu an-nafyu dan al-itsbat. An-nafyu berada pada kalimat la ilaha, menafikan semua sembahan selain Allah, sedangkan yang satunya adalah al-itsbat, yaitu penetapan di kalimat illallah. Artinya dia meniadakan sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah saja yang berhak disembah oleh dirinya. Kemudian alasan yang ketiga, kenapa harus kalimat yang sempurna la ilaha illallah? Karena orang-orang musyrik, mereka itu meyakini Allah Subhanahu wa taala sebagai pencipta, tapi di sisi yang lainnya dia juga meyakini ada sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Dan ini adalah orang yang musyrik. Dia menyembah Allah tapi menyembah juga selain Allah, itu menjadi musyrik. Seorang yang bertauhid, dia harus menyembah Allah Subhanahu wa taala dan tidak memberikan hak penyembahan kepada yang lainnya. Apa kata Allah Subhanahu wa taala tentang orang-orang musyrik? Allah mengatakan, wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal arda la yaqulunna Allah. Seandainya kalian bertanya kepada orang-orang musyrik, kepada orang-orang Arab waktu itu, bangsa Mekah waktu itu, man khalaqas samawati wal ard. Siapa yang menciptakan langit dan bumi? La yaqulunna. Ada lam dan nun taukidnya itu. Sungguh benar-benar dengan yakin mereka mengatakan Allah. Dan keyakinan itu tidak menjadikan seorang masuk ke dalam agama Islam. Artinya ketika seorang hanya meyakini Allah sebagai pencipta, tidak menjadikan dia menjadi seorang muslim. Kemudian alasan yang berikutnya adalah seandainya, dan ini yang ditakutkan oleh orang-orang awam, seandainya seorang itu berhenti mengucapkan la ilah, berhenti ya, kemudian dia meninggal dunia, maka Allah Subhanahu wa taala lebih tahu apa isi hatinya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam surat Ibrahim, Allah mengatakan yutsabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabit fil hayatid dunya wa fil akhirah. Allah Subhanahu wa taala akan meneguhkan orang-orang yang beriman bil qawli tsabit, dengan ucapan yang teguh. Kata Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma, al qawlu tsabit dalam ayat itu maksudnya adalah kalimatut tauhid la ilaha illallah. Kapan Allah menguatkan seorang yang beriman dengan kalimat la ilaha illallah? Fil hayatid dunya, di kehidupan dunianya, ketika sakaratul maut dan ketika dia di alam kuburnya, ketika dia ditanya oleh malaikat munkar dan nakir. Sehingga seorang muslim dan muslimah hendaknya mentalkin dengan kalimat yang sempurna la ilaha illallah. Dan talqin ini para jamaah rahimani wa rahimakumullah dilakukan sekali ya, ketika seorang sudah mengucapkan la ilaha illallah maka kita berhenti. Nanti ketika seorang mulai berbicara yang menyimpang lagi ya, dia mulai berbicara ke sana kemari, maka ditalkin lagi. Setelah dia mengucapkan la ilaha illallah berhenti. Karena ketika dipaksa terus mengucapkan kalimat itu, maka yang muncul adalah kejenuhan. Bahkan para ulama memakruhkan yang seperti ini. Jadi terlalu sering mentalkin la ilaha illallah, ketika dia sudah mengucapkan sekali sudah. Ketika nanti dia mengucapkan yang lainnya baru
ulangi lagi talqinnya. Dan seorang yang meninggal dunia dengan ucapan kalimat la ilaha illallah, maka dia akan dimasukkan ke dalam surga. Sebagaimana hadis dari Mu'adz bin Jabal radhiyallahu taala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah, dakhalal jannah." Barang siapa yang akhir ucapannya adalah la ilaha illallah, niscaya dia akan dimasukkan ke dalam surga. Kemudian kewajiban yang kedua, ketika seorang mendapati saudaranya telah meninggal dunia, maka dipejamkan matanya dengan segera. Dan para ulama sepakat tentang disunahkannya memejamkan kedua mata jenazah agar tidak tampak buruk dalam pandangan orang-orang yang melihatnya. Karena ruh manusia akan dicabut melalui ubun-ubun. Ruh akan ditarik dari ubun-ubun sehingga bagian yang meninggal dunia pertama kali adalah kakinya. Kemudian ke paha, perut, terus sampai ke kerongkongan. Dan ini yang sering disebutkan dalam nas-nas dalil, ketika ruh sudah sampai di kerongkongan. Artinya dada ke bawah itu sudah nggak ada ruhnya. Kalau saat itu seorang ingin taubat, maka tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika ruh berada di kerongkongan, kemudian terus ditarik, sehingga akhirnya pandangan mata itu mengikuti keluarnya ruh. Sehingga biasanya pandangan mata akan terbuka, akan terbelalak mengikuti penarikan ruh yang dilakukan oleh malakul maut. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innar ruha idza qubida tabi'ahul basar." Sesungguhnya ruh ketika ditarik, ketika dicabut, maka dia akan diikuti oleh pandangan mata. Sehingga disunahkan seorang ini segera memejamkannya, karena kalau tidak nanti akan terus terbuka karena ototnya itu sudah kaku dan akan menjadi buruk dalam pandangan orang-orang yang ingin melihat jenazahnya. Adapun ruhnya orang-orang kufar, maka mereka tidak mau keluar, ya, ruhnya orang-orang kufar dan orang-orang murtad, maka mereka tidak mau keluar sampai malaikat pencabut nyawa itu menggunakan cakar khusus untuk mencabut ruh yang diberikan, diletakkan di mulut dan dubur-dubur mereka. Sehingga ditarik ruhnya, dipaksa untuk keluar. Karena ruhnya ketakutan, tidak ingin meninggalkan jasadnya. Adapun orang-orang yang beriman, maka ruhnya akan keluar seperti air yang mengalir. Sehingga ruhnya akan keluar dan disambut dengan kafan yang sangat harum oleh para malaikat-malaikat pencabut nyawa. Kemudian kewajiban yang ketiga, setelah jenazah meninggal dunia, jenazah itu ditutup dengan kain. Terserah kain apapun, ini bukan kain kafan ya, karena memang proses belum dijalankan. Jadi setelah meninggal maka disunahkan ditutup dengan kain. Biasanya kalau di tempat kita dengan kain yang bermotif coklat itu. Tapi tidak harus ya. Intinya kain apapun yang menandakan bahwasanya jenazah ini telah meninggal dunia. Sebagaimana diriwayatkan dari Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha, beliau menyebutkan, sujjiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hina mata bi thawbin hibarah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika wafat di hari Senin di tanggal 12 Rabiul Awal di tahun 11 Hijriah di waktu duha seperti sekarang ini. Maka ketika beliau telah meninggal, maka jenazahnya ditutup dengan thawbin hibarah, dengan kain bergaris. Dan diusahakan kainnya beda dengan kain kafan yang polos. Karena memang belum diproses dengan prosesi jenazah. Tapi ketika ditutup, maka sudah tahu bahwa jenazah sudah benar-benar meninggal dunia. Taib, ada beberapa poin catatan para jamaah rahimani wa rahimakumullah terkait dengan bagian awal dari Kitabul Janaiz ini. Yang pertama, bagi para kerabat yang ditinggalkan, disunahkan untuk ilaihi raji'un. Sesungguhnya kami adalah milik Allah Subhanahu wa taala,
wa inna ilaihi raji'un. Dan kepada Allah lah kami akan dikembalikan. Lalu disambung dengan doa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Doanya adalah Allahumma jurni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Allahumma jurni fi musibati. Ya Allah, berikanlah pahala atas musibah yang menimpaku. Wa akhlif li khairan minha. Dan gantikanlah dengan yang lebih baik dari apa musibah yang menimpaku. Coba kita baca doanya. Istirja dan doa yang diajarkan oleh Nabi. Apa tadi doanya? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kemudian doanya, Allahumma jurni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Kayaknya masih malu-malu ini. Coba kita ulang lagi. Istirja dan doa yang diajarkan oleh Nabi. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma jurni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Bagi yang belum hafal silakan di screenshot doanya. Nah, kemudian dibuka lah. Ketika nanti ada masalah atau ada musibah kita bisa membukanya. Apa keutamaan baca doa ini para jemaah rahimani wa rahimakumullah? Yang pertama, seorang akan mendapatkan pahala yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Dia mendapatkan musibah, tapi di sisi yang lainnya dia mendapatkan pahala. Semakin berat musibah yang menimpanya, semakin dekat kedudukan orang yang meninggal di sisinya, semakin besar pahala yang didapatkannya. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna idzamal jaza ma idzamil bala. Sesungguhnya besarnya pahala tergantung dengan besarnya musibah yang diterima. Karena mau tidak mau musibah akan datang, akan terjadi. Kemudian yang kedua, seorang yang mendapatkan musibah, kemudian mengucapkan ucapan istirja semacam ini, maka dia akan mendapatkan ganti yang lebih baik lagi. Sebagaimana suatu ketika Ummu Salamah radhiyallahu taala anha menceritakan bahwa dia sangat cinta dengan suaminya Abu Salamah. Ummu Salamah punya suami yang sangat setia, sangat baik, yaitu Abu Salamah. Abu Salamah meninggal di sebuah medan peperangan. Maka Ummu Salamah sangat kehilangan sekali suami yang sangat baik yang menemani selama ini meninggal dunia. Kemudian Nabi SAW mengajarkan doa ini kepada Ummu Salamah. Bacalah doa Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Kemudian beliau mengatakan, siapa pula yang bisa menggantikan posisi Abu Salamah yang demikian luar biasanya. Kemudian Nabi tetap memerintahkan agar dibaca doa itu dan akhirnya dibaca oleh Ummu Salamah. Kemudian pada saatnya Ummu Salamah pun dinikahi oleh Nabi di hentakan yang pertama. Seorang dikatakan sabar ketika di pertama kali dia mendengar berita musibah, maka kesabaran itu dihadirkan pada dirinya. Dan di antara bentuk sabar adalah mencium jenazah. Keluarga yang takziah boleh mencium jenazah. Sebagaimana diriwayatkan dari Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha dan Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma tentang jenazah Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan anna Abu Bakrin radhiyallahu taala anhu qabbala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ba'da mautihi. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu mencium jenazah Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah meninggal dunia. Bahkan disebutkan Abu Bakar sempat meneteskan air matanya. Ini menunjukkan boleh seorang ini mencium jenazah, diperbolehkan. Kemudian yang berikutnya, diperbolehkan pula menangisi jenazah tanpa diiringi dengan niyahah, tanpa diiringi dengan ratapan, tanpa diiringi dengan teriakan dan merobek baju. Tapi ketika tangisan-tangisan fitrah, seorang merasa kehilangan, seorang bersedih, maka ini diperbolehkan.
Sampai pun air mata yang menetesi jenazah tidak menjadi masalah. Diperbolehkan. Sebagaimana dikisahkan oleh Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu sampai beliau wafat di tahun 11 Hijriah itu. Apa kata Anas bin Malik ketika menceritakan tentang meninggalnya Ibrahim? Ibrahim adalah putra Nabi sallallahu alaihi wasallam dari hamba sahayanya yaitu Maria Al-Qibtiyah. Kita tahu Nabi ini punya 4 orang anak perempuan dan 3 orang anak laki-laki. Dan semua anak-anak Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggal sebelum beliau wafat kecuali Fatimah radhiyallahu taala anha yang meninggal 6 bulan sepeninggal Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antara 4 anak putra Nabi sallallahu alaihi wasallam itu adalah Al-Qasim, Abdullah dan Ibrahim. Ibrahim dilahirkan dari hamba sahaya Nabi sallallahu alaihi wasallam, bukan dari istrinya, dari hamba sahayanya, yaitu Maria Al-Qibtiyah. Maria Al-Qibtiyah ini hamba sahaya yang digauli oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian mendapatkan keturunan, namanya diberi nama Ibrahim. Dan kelahiran Ibrahim sangat senang bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam sehingga Nabi menamakan dengan nama bapak para nabi yaitu Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam. Usia Ibrahim kecil ini tidak lama, hanya berusia 1,5 tahun saja. Ibrahim meninggal dunia dan ketika meninggalnya Ibrahim bertepatan dengan kejadian gerhana matahari. Dan gerhana matahari di Madinah saat itu dianggap oleh kaum muslimin karena kematiannya Ibrahim, putra Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau naik ke atas mimbar dan menjelaskan bahwasanya kejadian gerhana tidak ada kaitannya dengan kelahiran atau kematian seseorang. Ketika detik-detik Nabi sallallahu alaihi wasallam menjenguk Ibrahim yang sudah akan meninggal dunia, maka Anas bin Malik mengatakan, "Dakhala ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Maka kami masuk bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala Abi Saifin Al-Qainu wa kana dha'ran li Ibrahim alaihi salam. Yang mana waktu itu Ibrahim diasuh oleh Abu Saif sebagai pengasuh Ibrahim. Fa'akhadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Ibrahim. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pun mengambil Ibrahim kecil. Faqabbalahu, beliau pun mencium Ibrahim kecil, wa syammahu, dan beliau pun mengecupnya. Jadi dicium putranya yang akan atau yang hampir meninggal dunia. Thumma dakhalna alaihi ba'da dzalika wa Ibrahim yajudu bi nafsihi. Kemudian setelah itu tidak lama, Ibrahim ini pun menghembuskan nafas terakhirnya. Artinya dia meninggal dunia. Faja'alat aina Rasulillah sallallahu alaihi wasallam tatrifani. Maka ketika putranya menghembuskan nafas yang terakhir, berlinanglah air mata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau kehilangan putranya yang tercinta. Faqala lahu Abdurrahman bin Auf radhiyallahu taala anhu. Abdurrahman bin Auf, sahabat yang salah satu dari sahabat yang dijamin surga oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan, "Wa anta ya Rasulullah, engkau menangis wahai Rasulullah?" Qala, maka Nabi mengatakan, "Ya ibn Aufin innaha rahmah." Wahai Ibnu Auf, ini adalah air mata kasih sayang. Air mata yang mana seorang bapak kehilangan anaknya. Kemudian thumma adba'aha bi ukhra, kemudian yang lainnya ikut menangis dan beliau mengatakan, "Innal aina tadma'u wal qalba yahzanu wala naqulu illa ma yarda rabbuna." Kata Nabi SAW, sesungguhnya mata ini menangis, hati ini bersedih, dan kami tidak mengatakan kecuali yang diridhoi oleh Rabb kami. Wa inna bifaraqika ya Ibrahim lamahzunun. Kami ketika berpisah darimu wahai Ibrahim, sungguh sangat kehilangan sekali. Kemudian di antara hak kewajiban seorang yang meninggal dunia, seorang yang telah meninggal dunia dan bagi ahli warisnya adalah menyelesaikan tanggungan-tanggungannya.
Kalaulah itu tanggungan kepada Allah maka diselesaikan seperti nadar, utang puasa. Kalau tanggungan dengan manusia maka juga dibayarkan. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, nafsul mu'mini mu'allaqatun bidainihi hatta yuqda anhu. Jiwa orang-orang yang beriman itu tergantung dengan hutangnya sampai dibayarkan. Bahkan disebutkan dalam sebuah riwayat, Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak menyolatkan satu jenazah yang masih punya tanggungan hutang sampai ada orang yang siap untuk melunasinya. Ini mengingatkan kepada kita, hendaknya seorang muslim dan muslimah tidak bermudah-mudahan dalam urusan utang. Karena Nabi dahulu pernah tidak menyolatkan jenazah yang meninggal masih dalam kondisi punya tanggungan, punya utang. Kemudian yang berikutnya diperbolehkan bagi kaum muslimin yang lainnya bertakziah. Takziah adalah hiburan ya kepada orang-orang yang bersedih karena musibah. Dan seorang boleh mengucapkan kalimat apapun sebagai hiburan. Di antara yang disyariatkan adalah mengucapkan doa, Inna lillahi ma akhadha, walahu ma a'ta, wa kullu syai'in bi ajalim musamma, faltasbir wal tahtasib. Jadi kalau bisa baca doa ini, ya sambil salaman, sambil kita memberikan takziah ya, rasa bela sungkawa, saya mengatakan ini, sesungguhnya apa yang Allah ambil itu miliknya, walahu ma'ato, dan apa yang diberikan itu milik Allah, wa indahu bi ajalin musamma, dan semua ada ajal yang telah ditentukan. Fal tasbir wal tahtasib, hendaknya engkau bersabar dan mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Takziah itu tidak ada batasnya, sebagaimana pendapat dari Syekh Muhammad Ibnu Shalih Al-Utsaimin, artinya tidak terbatas hanya 3 hari, boleh lebih dari itu. Adapun untuk seorang wanita, dia diperbolehkan untuk berkabung, bersedih atas kematian keluarganya, namun tidak boleh lebih dari 3 hari. Para ibu-ibu, kalau ada keluarga yang meninggal, boleh bersedih, boleh berkabung, tapi tidak boleh lebih dari 3 hari. Kecuali kalau yang meninggal suaminya, maka berihdad, berkabung selama 4 bulan 10 hari. Sebagaimana sabda Nabi SAW, la yahillu limra'atin tu'minu billahi wal yaumil akhir an tuhidda ala mayyiti fawqa 3 illa ala zawjiha. Kata Nabi, la yahillu limra'atin, tidak halal. Berarti ketika tidak halal, hukumnya haram. Seorang wanita yang berkabung atas kematian jenazah lebih dari 3 hari. Kecuali kalau itu yang meninggal adalah suaminya. Wanita yang berihdad maka tidak boleh menggunakan celak, tidak boleh berhias, tidak boleh menggunakan wangi-wangian, tidak boleh keluar rumah kecuali dalam kondisi yang darurat. Maka dia harus berada di tempat tinggal suaminya sebagai bentuk penghormatan kepada suaminya. Dan selama 4 bulan 10 hari dia juga tidak boleh menikah. Kemudian ihdad bagi wanita dimulai sejak meninggalnya suami. Jadi seharusnya ya ibu-ibu yang bekerja, begitu suaminya meninggal maka besok harus cuti. Cutinya berapa lama? 4 bulan 10 hari. Kenapa? Ya karena dia berihdad atas kematian suaminya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Walladzina yatawaffawna minkum wa yadaruna azwajan yatarabbasna bi anfusihinna arba'ata ashhuri wa asyra." Orang yang meninggal dunia di antara kalian dan masih punya istri, maka istri tersebut hendaknya dia berada di rumah suaminya arba'ata ashhuri wa asyra. Dia tidak boleh keluar selama 4 bulan 10 hari. Tapi ini para jamaah rahimani wa rahimakumullah, sebagai kajian pembuka di ta'awun janaiz ya, di komunitas ta'awun. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat. Sebelum kita akhiri, kalau ada hal yang ingin didiskusikan, dipersilahkan. Alhamdulillah, jamaah, Masya Allah, yang perdana, yang sesuai dengan jadwal itu dimulai pukul 6.30. Qadarullah, karena masih perdana, ini masih molor 15 menit. Itu kepada antum semua, hendaknya mengajak saudara Hamza ya, untuk lebih memakmurkan janais yang masih baru lahir.
Dan insya Allah juga di sebelah kita banyak juga yang sudah ada janaiznya. Baik, kepada panjenengan disilakan, mungkin ada yang ingin dikembangkan apa yang disampaikan oleh Ustaz tadi. Monggo, silakan sebelum nanti Bang Bakar selaku ketua akan menyampaikan beberapa hal. Silakan. Mengawali pertanyaan Ustaz sambil menunggu dari Ada kayaknya. yang lain. Ya, silakan apa Ali? Misalnya seseorang suami meninggal, masih mempunyai hutang, sementara uangnya itu bisa jadi berupa asetnya yang belum dijual, Ustaz. Apakah ahli waris misalnya ya sudah semua tanggungannya saya yang melunasinya walaupun uangnya itu belum ada. Apakah itu sudah melepaskan si mayat di hadapan Allah tentang siksa dan seterusnya? Baik, Masya Allah. Baik, pertanyaan sangat bagus ya dari Abah Ali tentang ketika seorang meninggal dan ada yang menjamin akan membayar hutangnya, apakah itu sudah cukup ya? Tapi pada satu hadis dari Sahabiyun Jalil, sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, semoga bisa menjawab pertanyaan ini. Kata Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yu'ta birrajulin mutawaffa alaihi dain. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah dibawakan kepada beliau jenazah yang masih memiliki utang. Fayas'alu hal taraka lidainihi fadlan. Maka beliau tanya, orang ini yang punya utang ini masih punya enggak uang untuk bayar hutangnya begitu. Kemudian fa inna haddatsa anhu taraka lidainihi wafa'u shalla. Maka kalau ada yang dibuat membayar ini ya, dia punya aset untuk membayar hutang itu, maka Nabi menyolatkan. Wa illa, kalau tidak ya ternyata orang ini masih punya utang dan enggak punya aset untuk dibayarkan, maka beliau mengatakan, qala lil muslimin sallu ala sahibikum. Salatkanlah jenazah saudara kalian ini. Artinya beliau tidak menyolatkan, beliau pulang kembali ke rumahnya. Falamma fatahallahul futuha, ketika Allah sudah membuka penaklukan negeri dengan berbagai peperangan, maka qala anna aula bil mu'minina min anfusihim. Nabi yang menjamin utang-utang orang-orang yang telah meninggal itu. Faman tuwfiya minal mu'minina fataraka dainan fa'alaina qada'ahu. Maka utang-utang yang ada dibayar oleh Nabi SAW. Man taraka malan faliwarithihi. Adapun hartanya akan diberikan, harta yang ditinggalkan itu akan menjadi milik ahli warisnya. Ini menunjukkan bahwa kalau ada orang yang menjamin ya, maka boleh dilakukan sholat jenazah. Artinya orang-orang yang tokoh boleh melakukan sholat jenazah. Karena ini dilakukan supaya orang-orang itu tidak bermudah-mudahan dalam urusan hutang. Dan disebutkan dalam sebuah riwayat, Nabi pernah tidak menyolatkan sebuah jenazah karena utang, dan Abu Talha itu menjamin bahwa dia akan membayarkan hutangnya. Kemudian Nabi pun menyolatkannya, selang beberapa hari ditanya oleh Nabi, apakah sudah dibayarkan? Belum ya Rasulullah, segera dibayarkan. Kemudian ketika dibayarkan, maka beliau mengatakan, sekarang sudah dingin kulit jenazah itu. Jadi sudah dingin, artinya sudah selesai tanggungan-tanggungan dari jenazah tersebut. Jadi boleh hanya sekedar ucapan, tapi hendaknya yang menjamin benar-benar segera menyelesaikan tanggungan. Wallahu ta'ala a'lam. Taib, silakan mungkin Pak yang tadi. Iya, silakan. Monggo. Iya. Cara mengafaninya terutama. Itu ada beberapa di masyarakat itu perbedaan-perbedaan gitu, Ustaz. Nah, sebenarnya yang ada tuntunannya itu yang bagaimana, Ustaz, gitu. Itu tentang
pengafanan, mengkafani jenazah wanita. Dan juga banyak di masyarakat masih laki-laki bukan muhrimnya itu ikut-ikut di Iya. Ikut mengkafani jenazah ya. Taib, Masya Allah. Tentang jenazah wanita, bagaimana pengkafanannya. Ada sebuah hadis ya yang menyebutkan bahwa kafan jenazah itu yang 5 lembar kain itu, satu dibuat kerudung, satunya dibuat sarung, dan satunya dibuat bawahan, begitu ya. Kemudian selebihnya dibuat untuk membungkus jenazah tersebut. Tapi hadis ini dilemahkan oleh sebagian ulama-ulama muhaditsin. Di antaranya Syekh Albani rahimahullah ta'ala mendhaifkan hadis ini. Sehingga bagi ulama yang meyakini kesahihan hadis itu atau minimal bisa digunakan sebagai hujjah, maka silahkan ya. Adapun yang meyakini bahwa hadis itu dhaif, hadis itu lemah, berarti tidak ada keharusan membuat kerudung, baju ya, kemudian bawahan untuk jenazah wanita. Ya, karena menganggap hadis itu dhaif ya, seperti biasa jenazah laki-laki pada umumnya. Adapun kalau kami sendiri ya wallahu taala alam ya, karena kita banyak merujuk di kitab Syekh Albani rahimahullahu taala, kami cenderung bahwa tidak perlu yang demikian. Tidak perlu demikian. Kenapa? Seandainya hadis itu sahih, seandainya sahih ya, ada kerudung, pakaian dan juga bawahan, teknis pembuatannya pun tidak ada tuntunan. Seandainya itu sahih ya, andai kata hasan saja, maka tidak ada tuntunannya. Selebihnya itu kreativitas orang yang mengurus jenazah ya, terserah mereka gitu ya. Maka kembali lagi kalau demikian ya kita makamkan atau kita kafani seperti jenazah pada umumnya. Salah satu kelebihan mengkafani jenazah pada umumnya, maksudnya tinggal dilipat-lipat begitu saja ya, lebih aman untuk menjaga aurat jenazah. Bayangkan ya, ketika jenazah ini sudah dimandikan, kan seharusnya kan ditutup kain. Masih dalam kondisi tertutup kain, waktu habis dimandikan dipindah ke tempat pengkafanan. Idealnya masih ditutup kain begitu, idealnya. Nah, paling nyaman tentunya setelah disiapin kafan di bawah meja itu, paling nyaman kainnya dibuka, kafannya dimasukkan. Kainnya dibuka, kafan dimasukkan. Paling enak gitu loh. Paling enak menjaga aurat jenazah. Tapi bayangkan ketika harus membuka kepala, makein baju kan ya luar biasa gitu ya. Kebayanglah bagaimana gerakan yang diperlukan untuk itu. Tapi ala kulli hal, sebagaimana pendapat atau masalah-masalah khilafiyah yang lainnya, ada ulama yang menyebutkan demikian, meskipun kami cenderung ya tidak perlu yang seperti itu. Cukup dibungkus dengan 5 helai kain kafan karena menganggap bahwa hadis itu tidak bisa digunakan sebagai hujjah ya. Wallahu taala alam. Taib, ada lagi yang lainnya? Ji, silakan Bang Abu Bakar. Iya. 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 Taib, Masya Allah. Taib. Baik, Masya Allah. Pertanyaan bagus ya tentang yang pertama tadi, seorang meninggal di hari Kamis siang berarti ya. Kamis siang dan berencana dimakamkan di Jumat siang. Jadi 1 hari jenazah itu tidak segera dimakamkan. Yang utama para jamaah rahimani wa rahimakumullah, jenazah itu segera dimakamkan. Yang paling utama. Adapun tadi misalnya ingin mendapatkan keutamaan hari Jumat ya, sebagaimana disebutkan dalam sebuah hadis, tidaklah ada seorang muslim yang meninggal di malam Jumat atau hari Jumat, maka dia diselamatkan dari fitnah kubur. Maka itu adalah waktu diangkatnya ruhnya atau dicabut ruhnya. Jadi ketika dia meninggalnya Kamis siang berarti ya tidak masuk di
hari Jumat begitu, karena bukan malam Jumatnya. Tapi kalau ingin mendapatkan keutamaan disolatkan 40 orang yang tidak menyekutukan Allah atau bahkan 100 orang, maka itu permasalahan lain. Tapi yang jelas, yang utama adalah segera dimakamkan jenazah tersebut semakin baik. Karena disebutkan oleh Nabi SAW ketika jenazahnya itu adalah jenazah orang baik, maka dia segera mendapatkan nikmat kubur. Kalau dia jenazah orang yang kurang baik, maka keburukan segera dilepaskan dari pundak-pundak kalian. Sebagaimana Nabi SAW menyebutkan dalam hadisnya, asri'u bil janazah. Bersegeralah kalian di dalam memproses sebuah jenazah. Fa inna taku salihatan, fa in taku salihatan, fa khairun tuqaddimunaha. Kalau jenazah itu orang baik, maka dia segera mendapatkan apa yang selama ini dia lakukan. Wa in taku siwa dzalik fasyarrun tadaunahu an riqabikum. Kalau dia bukan orang yang baik, maka kalian segera melepaskan keburukan dari pundak-pundak kalian. Bahkan Syekh Al-Albani rahimahullah ta'ala menulis sebuah wasiat, yang wasiat itu ditulis 10 tahun sebelum beliau wafat. Beliau berpesan agar kematiannya itu tidak banyak dipublikasikan. Kenapa ya? Supaya tidak menunggu orang-orang. Begitu meninggal sudah dimakamkan segera. Sampai seperti itu wasiat oleh Syekh Al-Albani rahimahullah ta'ala. Sebagaimana itibak beliau ingin mengikuti sunnah Nabi SAW. Asri'u bil janazah. Bersegeralah dalam memakamkan jenazah. Jadi kalau sehari itu cukup panjang ya. Kecuali ada pertimbangan-pertimbangan lain ya. Kalau misalnya nunggu otopsi atau yang lainnya ya. Naudzubillah min dzalik, maka diperbolehkan. Tapi kalau tidak, maka segera dimakamkan, maka itu jauh lebih utama ya. Baik, kemudian pertanyaan yang kedua, bagaimana kalau seorang itu masih terngiang-ngiang dengan jenazah ya. Kemudian dia masih menyebut namanya ya, merasa kehilangan ya. Maka hendaknya seorang muslim dan muslimah dia berusaha ridha ya dengan semua takdir Allah Subhanahu wa taala. Seorang yang mendapatkan musibah akan memasuki salah satu dari 4 tingkatan. Yang hendaknya seorang berusaha meningkatkan grade-nya supaya pada tingkat yang tertinggi, tingkat yang keempat. Tingkatan yang pertama, seorang yang mendapatkan musibah itu berkeluh kesah. Jadi dia menyalahkan takdir, dia tidak terima. Kenapa kok harus yang meninggal keluarganya, orang tuanya, dan yang semisalnya. Dia tidak terima dengan takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kalau ini yang terjadi, maka dia berdosa. Kemudian level yang kedua adalah orang yang bersabar. Bersabar artinya dia merasa kehilangan. Dia pahit berpisah dengan keluarganya, tetapi dia tidak mengucapkan kata-kata yang dilarang dalam agama. Dia tidak berburuk sangka ya, dia tidak menyalahkan takdir. Dia tetap diam, tapi hatinya merasa berat. Ini level yang kedua, level sabar. Dan dia tidak berdosa. Kemudian level yang ketiga adalah level ridho. Dan ini harusnya ditingkatkan dari sabar ke tingkat ridho. Apa itu ridho? Dia sama sekali tidak merasa kehilangan. Bukan berarti dia tidak merasa kecewa ya, tapi dia tahu sebagaimana Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan kebaikan untuknya, maka dia yakin pada saatnya ada musibah yang harus dia menjalaninya. Dan dia pun ridho karena semuanya takdir Allah Subhanahu wa taala. Dia ridho. Dia tahu bahwasanya pada saatnya dia akan berpisah dengan keluarganya, dengan istrinya, dengan anaknya, dengan orang tuanya. Dia yakin. Sehingga ketika dia benar-benar datang hari itu, dia ridho. Dia pasrahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Meskipun dia berat kehilangan keluarganya, tapi dia ridho terhadap takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian level yang keempat yang paling puncak adalah ketika seorang hamba ditimpa musibah, dia justru bersyukur dengan musibah itu. Kata Syekh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin, antum bisa mendapatkan keterangan ini dalam Syarhul Mumti ya, oleh Syekh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin. Beliau menyebutkan bagaimana seorang muslim dan muslimah dia bisa bersyukur di tengah-tengah dia mendapatkan musibah. Caranya ada 2. Yang pertama, dia meyakini bahwa musibah ini akan menghapuskan dosanya dan mengangkat derajatnya serta memperbanyak pahala untuknya. Itu keyakinannya. Ketika dia mendapatkan musibah, dosanya dihapuskan, derajatnya diangkat dan pahalanya ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala.
semakin besar kesabarannya, maka semakin besar pahalanya. Dia yakin itu. Sehingga saat itulah dia mengamalkan petunjuk agama yang telah dipelajari selama ini. Kemudian yang kedua yang menjadikan dia bersyukur, adalah dia yakin bahwa jauh di sana ada orang-orang yang lebih berat menerima musibah daripada dia. Sehingga musibahnya terasa ringan dan dia pun mengucapkan alhamdulillah ketika mendapatkan musibah. Bukan berarti dia senang kehilangan keluarganya, tapi dia pada level bersyukur bahwa dia mendapatkan musibah yang lebih ringan dibandingkan orang-orang yang lainnya. Sehingga kembali dalam pertanyaan tadi, maka dia yang bertanya tadi berada pada level sabar. Harusnya dia naik ke level ridho dan seharusnya dia naiknya pada level puncak, yaitu dia bersyukur atas apa yang menimpa dirinya, karena apa yang ditimpakan kepadanya itu tidak seberat kepada yang ditimpakan kepada yang lainnya. Wallahu taala a'lam. Silakan Pak. Jenazahnya wanita Pak ya? Siap. Baik. Laki-laki. Baik. Baik, Masya Allah. Pertanyaan. Oh iya, yang kedua Pak, silakan. Baik, siapa yang paling berat? Luar biasa pertanyaannya. Yang pertama tentang bagaimana ketika ada seorang wanita meninggal di tengah-tengah kaum laki-laki, nggak ada wanita lain yang bisa memandikan. Kita perlu tahu ya, secara umum ya, semua laki-laki dan wanita tidak boleh memandikan jenazah lawan jenisnya kecuali hanya dalam dua keadaan saja. Hanya dalam dua keadaan saja. Yang pertama, jenazah yang lawan jenisnya dengan dia, lawan jenis kelamin, jadi dia laki-laki jenazah wanita atau sebaliknya, beda jenis kelamin begitu. Yang pertama dia boleh memandikan kalau jenazah itu adalah jenazah anak kecil. Jadi ibu-ibu memandikan jenazah anak kecil yang belum balik atau bahkan belum mumayyiz, maka itu diperbolehkan meskipun anak kecil itu laki-laki. Itu yang pertama, atau sebaliknya. Bapak-bapak memandikan jenazah anak kecil perempuan yang belum mumayyiz atau bahkan belum balik. Kemudian yang kedua yang boleh saling memandikan meskipun beda jenis kelamin adalah suami istri saja. Selebihnya anak tidak boleh memandikan jenazah bapaknya, bapak tidak boleh memandikan jenazah putrinya, dan demikian seterusnya. Tidak diperbolehkan. Dan bagaimana kalau terjadi tadi ya, meninggal di tengah-tengah laki-laki? Jawabannya, yang laki-laki itu mentayamumkan jenazah. Perempuan tadi, tayamum saja. Sebagaimana disebutkan dalam sebuah hadis ya, yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Baihaqi dalam Sunanul Kubra-nya. Beliau ditanya, firrojuli yamutu ma'an nisa, wal mar'atu tamutu ma'ar rijal, walaysa liwahidin minhuma mahroman. Jadi ada laki-laki meninggal di tengah-tengah wanita, atau wanita meninggal di tengah-tengah laki-laki dan gak ada mahramnya. Gak ada mahram yang bisa memandikan jenazah tersebut. Maka beliau mengatakan, yutamammamani bisaidi wala yaghsilani. Maka jenazah tadi ditayamumkan, wala yaghsilani, dan tidak dimandikan. Bagaimana caranya tayamum? Caranya adalah kita yang hidup menepukkan tangan ke debu, kemudian ditiup, ya sebenarnya bismillah dulu ya, bismillah, kemudian ditepuk, ditiup, kemudian diusapkan ke wajahnya jenazah dan telapak tangannya jenazah. Ya terpaksa sentuhan memang, tapi kan hanya sebatas ini saja. Auratnya masih tertutup rapi.
Jadi caranya cukup ditayamumkan. Dan mentayamumkan jenazah terjadi dalam dua keadaan. Yang pertama kondisi tadi, meninggal di tengah-tengah lawan jenis, atau tidak ada air yang bisa digunakan untuk pemandian jenazah. Jadi airnya terbatas, hanya untuk minum, dan kalau dibuat memandikan orang pada kehausan, maka jenazah cukup ditayamumkan. Seperti itu. Kemudian yang kedua, seorang yang meninggal tapi tidak ada yang mau merawat ya. Urutannya itu seperti urutan wali sebenarnya. Jadi yang paling berhak untuk memandikan jenazah, kalau laki-laki ya, yang pertama adalah bapaknya terlebih dahulu. Kalau ada. Kalau tidak ada, nanti pindah ke kakeknya. Kan wali itu begitu ya, bapak, kakek. Kalau tidak ada, ke anak laki-lakinya jenazah. Kalau enggak ada, ke cucunya jenazah. Begitu, itu urutannya. Jadi intinya seperti urutan wali ketika nikah. Tetapi semua wali tadi itu, urutan wali tadi itu, bapak, kakek, anak, cucu, semuanya kalah dengan orang yang ditunjuk oleh jenazah. Misalnya jenazah sudah nunjuk, nanti kalau meninggal yang memandikan adalah istriku. Nah, dia yang paling berhak gitu. Dia menjadi pimpinan untuk memproses pemandian meskipun dibantu oleh keluarga yang lain. Jadi yang paling pertama adalah yang ditunjuk, kemudian setelah itu urutan seperti urutan wali dalam pernikahannya. Wallahu taala a'lam. Baik, cukup ya. Ibu-ibu ada yang mau tanya? Silakan ibu-ibu kalau ada yang mau disampaikan. Sudah kayaknya Bang. Cukup. Baik. Masya Allah. Fadal Bang. Abu Bakar. Bang. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, kami dari Ta'awun akan menyampaikan beberapa hal yang terkait dengan Ta'awun. Mungkin ada yang belum tahu tentang Ta'awun ini. Jadi divisi sosial Ta'awun kita berada di bawah Yayasan Riza Islamic Center, yakni di bawah yayasan yang berada di Perumahan Rabbani Center sini. Yang kedua, pembina daripada Ta'awun ini adalah Ustadz Yasir selaku pembina, dan diikuti di bawahnya pengurus-pengurus, ada seksi-seksinya, yakni ada seksi perlengkapan, seksi pemandikan jenazah, itu semua lengkap dengan tim dari Ikhwan dan Akhwatnya. Jadi semua tim yang tersedia di Ta'awun insya Allah telah lengkap semua. Dan yang ketiga, divisi sosial Ta'awun ini kami karena masih baru di Yayasan Riza Islamic Center, kami berfokus pada dua hal, yakni Janais Ta'awun dan sosial Ta'awun yang kita bergerak di membantu atau mengorganisir apabila ada kejadian seperti orang sakit atau diistilahkan seperti prakematian, menghantarkan pasien ke rumah sakit yang memang membutuhkan ambulan. Jadi dua hal seperti itu kami fokuskan di awal-awal berdirinya divisi sosial Ta'awun ini. Kemudian di Janais Ta'awun, alhamdulillah kami didukung oleh Yayasan Imam Syafi'i dan STDI, di mana dalam hal ini mereka memberikan fasilitas berupa transportasi. Alhamdulillah 2 unit ambulan kita diberi kuasa untuk menggunakan untuk kepentingan di Ta'awun. Yang kedua, dalam Janais Ta'awun juga telah tersedia lahan pemakaman seluas 1.500 meter persegi, dan alhamdulillah telah digunakan sekali pemakaman beberapa pekan yang lalu. Saudara kita ada yang meninggal dari ibunda saudara kita dan dimakamkan di sana. Alhamdulillah berjalan lancar. Surat-surat kelengkapan kita telah penuhi semua. Alhamdulillah. Yang ketiga, alhamdulillah juga Janais Ta'awun didukung oleh pihak DKM Masjid Abdillah
dengan diadakannya kajian rutin yang insya Allah akan diadakan 2 kali dalam sebulan. Jadi insya Allah di pekan kedua dan keempat setiap bulan untuk bulan November. Jadi ini mungkin di awal kita buka 2 kali dalam sebulan. Jika ada perubahan atau revisi menyesuaikan, kita akan sampaikan di grup ta'awun. Jadi pada saudara-saudara yang ingin bergabung, silahkan untuk bergabung dahulu di dalam grup WhatsApp. Ikhwan grupnya sendiri, Akhwat juga ada grup tersendiri. Yang keempat, alhamdulillah kita juga didukung oleh pihak DKM dalam hal penempatan perlengkapan serta proses pemakaman, seperti contoh sebelum pemakaman yakni memandikan, mengkafankan dan mensolatkan di Masjid Abdillah ini. Jadi bila ada jenazah saudara-saudara kita dari saudara-saudara antum sekalian, bisa dilakukan proses untuk memudahkan tim ta'awun, proses memandikan jenazah juga di sini, kemudian mengkafankan juga di sini, kita juga disediakan oleh pihak DKM, dan mensolatkan yang insya Allah akan dihadiri oleh lebih dari 40 orang, di mana keutamaannya insya Allah akan dikabulkan doa-doanya yang tidak melakukan syirik. Sedangkan untuk poin berikutnya yakni janaiz ta'awun, untuk keanggotaan untuk sementara kita masukkan antum-antum ke dalam grup WhatsApp. Yang berikutnya insya Allah sebelum kajian berikutnya kita akan bagikan link di mana untuk memudahkan sekretaris kita dalam mendata anggota-anggota. Di mana di link itu nanti juga akan tersedia juga surat wasiat. Jadi ingin dimakamkan di mana, kemudian masuk grup WhatsApp Ikhwan atau Akhwat. Kemudian di link tersebut juga nantinya tim siapa yang akan mengurus jenazah, apakah tim ta'awun atau keluarga, pemakamannya di mana, di pemakaman keluarga atau pemakaman ta'awun. Kemudian dari janaiz ta'awun kita mengharap kepada saudara-saudara sekalian untuk juga aktif dalam kajian yang kita ajukan dalam DKM, di DKM yakni 2 kali dalam sebulan. Kemudian tidak adanya iuran wajib atau sukarela di dalam ta'awun. Jadi kita betul-betul lillahi ta'ala berfastabiqul khairat, tidak ada istilahnya iuran wajib atau iuran sukarela. Jadi sumber dana yang kita peroleh yakni dari kotak yang kita kelilingkan tadi itu, contohnya juga dari Ikhwan, dari Akhwat, juga kita akan bagikan rekening mungkin bagi muslimin yang ingin mendonasikan. Sebagian rezekinya kita terima yang tujuannya untuk pengelolaan di divisi sosial di ta'awun. Yang nantinya pertanggungjawabannya kita akan sampaikan sudah dari awal, baru awal dari Jumat kemarin, donasi yang masuk dan pengeluarannya, dan insya Allah Jumat pekan depan juga oleh bendahara akan disampaikan melalui grup WhatsApp di ta'awun mengenai pelaporan keuangan itu, lari kemana. Jadi istilahnya kalau misalkan kita dapat dana, insya Allah ke depan ini kita akan membeli perlengkapan-perlengkapan, baik Ikhwan ataupun Akhwat terkait dengan janaiz, juga kita gunakan untuk kebersihan daripada tempat pemakaman, ambulan, dan lain sebagainya. Jadi seperti itu. Kemudian untuk pengurusan jenazah secara sunnah, kita tetap akan ambil panduan dari kitab Ahkamul Janaiz yang telah kita pelajari bersama dari karangan Syekh Albani, Ustaz. Jadi seperti itu. Ana selaku koordinator ucapkan jazakallahu khair, terima kasih atas waktu, dan Ana berharap juga pada saudara-saudara sekalian untuk mengundang kerabatnya untuk hadir dalam kajian janaiz ini. Jazakallahu khair, Ana kembalikan ke MC.